Halo sahabat sehat MUIS, kembali lagi dengan saya Dr. Thor spesialis saraf. Kali ini saya akan bertugas lagi di kegiatan Dangsanak MUIS. Datangi nang sakit, nangani kesehatan. Sekarang saya akan mengunjungi pasien yang mengalami kelemahan di sisi kiri tubuh karena serangan stroke akibat penyumbatan pembuluh darah di otak, serta penderita diabetes mellitus tipe 2. Rumah pasien bertempatkan di daerah Makroman, Kecamatan Sambutan. Ayo kita ke sana. Selamat pagi. Yuk, Pak. Yuk, mari. Ya, Terasa ya? gampang. Nanti latihan siapa namanya? Pencegahan ya, mencegah itu lebih penting ya, lebih murah juga ya, lebih murah artinya banyak dengan modifikasi gaya hidup. Baru stroke itu serangan kedua lebih berat dari serangan pertama, kayak tsunami. Serangan pertama itu kadang kecil ya, nanti muncul berikut serangan besar ya, jadi artinya serangan kedua atau ketiga itu biasanya lebih berat daripada serangan pertama ya. Nah, makanya ada pasien, ada orang lain serangan pertama, ya dok sekarang miring ini sekarang udah lebih berat ya. Oke, jadi kita harus kendalikan. Lanjut. Apa itu stroke? Ya kita terbaca ya. Jadi stroke itu aliran di kepala ya, pembuluh darah. Kalau ibarat rumah pipa ya, pipa bermasalah ya, bisa dua, bisa pecah pipa itu. Kalau bukan tersumbat ya pecah. Sama juga dengan stroke ya, bisa pecah, bisa tersumbat juga, atau kita bilang hemorrhagic atau iskemik ya, kurang lebih seperti itu. Itu gambaran. Kalau ibu, kalau pasien ibu lebih ke penyumbatan ya, penyumbatan, jadi tersumbat ya. Ya, faktor risiko itu apa? Gula ya, gula darah ya. Gula darah itu mempercepat ya pembekuan darah, intinya kurang bagus ya, kurang bagus untuk apa namanya, untuk pembuluh darah ya. Ibarat kalau pipa-pipa itu ada lumut-lumut di dalam, nah lumut-lumut itu bisa menumpuk bisa tersumbat, atau kalau kita bilang aterosklerosis lah ya. Oke. Nah, 1 dari 3 pasien diabetes biasanya akan stroke, tapi itu menurut data ya. Jadi menurut data. Ada juga tambahan, 1 dari 4 orang di bumi ini dalam jangka waktu hidup akan menderita stroke. Jadi kalau 4 orang, 1, 2, 3, 4, ya mungkin 1 itu stroke ya, karena stroke ini termasuk penyakit degeneratif walaupun tanpa diabetes ya. Tapi dengan diabetes risiko meningkat ya, bukan 1 dari 4, 1 dari 3 ya. Oke. Jadi kalau gula tinggi yang dokter udah jelaskan tadi ya, gula tinggi itu pembuluh darahnya gampang rusak ya, jadi gampang kentak, gampang itu ada yang darah terganggu, resiko bekuan darah tadi meningkat ya. Jadi gampang ya, kita kalau memang darah itu membeku ya, kayak kalau kita teriris, darah itu cair dalam tubuh ya, tapi dia bisa membeku kalau terpapar sesuatu. Contoh kita kalau berdarah itu awalnya dia netes kalau berdarah kan, tapi lama-lama dia menutup atau mengeras ya. Ada juga proses-proses tertentu di tubuh yang bisa membeku dalam, yang harusnya dia cair, harusnya dia lancar. Itu tadi yang tadi ya, diabetes ya, itu darah bisa membeku yang harusnya dia itu lancar, cair, karena kita ini kan lembut ini ya. Ini ada darah semua di dalam tubuh kita ya, ada darah tapi beredar, bersirkulasi ya. Ya, next, lanjut. Ya, ada faktor risiko yang lain, tekanan darah, kolesterol, alkohol, merokok, obes, jangan kayak dokter
Ya. Mm-mm. Ya. Nah, itu susah memang. Paling terakhir paling susah. Tapi paling gampang tekanan darah. Berarti ya. Semuanya susah lah, ya. Paling gampang tekanan darah, dompet kosong naik. Iya. Ya kan? Nah, buka dompet pusing, ya. Vertigo, sakit kepala. Ya. Kurang lebih seperti itu. Tekanan darah nomor 1, ya minum obat teratur. Jujur tekanan darah minum obat. Minum obat di puskesmas sudah banyak. Kalau untuk tekanan darah tidak harus ke dokter spesialis juga, kecuali memang tekanan darahnya kompleks, ya. Ya, lanjut. Pengendalian gula darah. Bagaimana dok mau cek ini gula darah? Jujur harus rutin. Ibu disarankan sih kalau ada alat ada lebih bagus, ya. Berapa hari sekali, Dok? Ya. Ceknya berapa hari sekali? Kalau udah insulin tiap hari, ya. Kalau udah insulin, tapi cek sekali lagi. Kalau dokter bilang periksa tidak mengobati, 1000 kali periksa tidak mengobati kan? Iya, artinya harus ada tindak lanjut. Kalau tinggi ya kita harus ada yang dirubah, entah pengobatan yang dirubah, ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, ya. Banyak ada pasien yang lain, yuk tiap hari cek, tapi obatnya sama aja, tapi masih tinggi, tiap hari tinggi, tapi tidak ada yang dirubah, percuma saja, ya. Jadi cek itu harus ada tindak lanjut. Obat, makanan yang tinggi gula, kurang lebih yang kita lihat di depan ini. Nggak apa-apa, kita makan tetap, ya. Tapi kurang lebih, artinya yang penting seimbang, ya. Ada serat, yang penting ada serat. Itu jelly, itu kan ada serat juga kan? Jelly itu ada serat, ya. Jelly itu sebenarnya dari ekstrak apa ya? Akar apa ya? Apa? Rumput laut, ya. Rumput laut. Kalau cincau apa? Daun kan? Daun sama-sama daun-daunan lah, ya. Ya, lanjut. Nah, ada namanya karbohidrat yang simple dan sederhana, ada yang kompleks. Kalau yang kita sarankan yang karbohidrat kompleks lah. Karbohidrat kompleks itu beras merah, ya. Pokoknya yang nggak enak itu yang kompleks, ya. Ya, ya. Yang enak-enak itu biasanya yang enak, yang simple. Tapi itu justru yang kita harus jauhi, ya. Yang kayak gula, protein, ya itu tetap penting. Batasi gula dan garam, ya. Jangan juga terlalu ekstrim. Nanti pulang dari sini ekstrim dietnya. Kata dokter gula dan garam nggak, bukan. Nanti bukan banyak juga. Ada banyak kasus masuk rumah sakit kekurangan gula, ya, karena terlalu ekstrim mungkin, ya. Ada juga masuk rumah sakit kekurangan garam, ya. Jadi jangan terlalu ekstrim juga, ya. Semuanya ada batasan. Tubuh kita juga perlu gula. Tubuh kita juga perlu garam, tapi jangan terlalu ekstrim. Batasi saja, bukan larangan absolut, ya. Oke, lanjut. Kalau garam pada umumnya biasa saja, ya. Mungkin yang berlebihan garam cuman ikan asin. Kalau makan daging potongan begini boleh, tapi ikan asin potongan begini kan banyak. Ya? Iya, ya. Ukuran sepotong kecil begini kalau makan daging masih boleh. Tapi kalau ikan asin kan banyak ini, ya. Nasi banyak sekali tuh nasinya, ya. Jadi kalau ibu ada ikan asin, kasih ke tim saja. Kalau ikan asin aja yang mungkin berlebihan garamnya, yang lain-lain sih boleh-boleh aja, ya. Jadi kalau mau makan sesuatu tetap ada garam nggak apa-apa, ya. Olahraga, istirahat. Ibu nggak stres kan? Nggak merokok kayaknya, nggak. Oke. Ya. Ya? Enggak lah, nyaman ini. Ya? Kalau masih emosi wajar, kita kan manusia kan, ya.
cek rutin. Jadi ini terakhir ya. Rajin kontrol ya. Kontrol itu bisa di mana saja, bisa kontrol mandiri. Yang penting tahu, Dok. Jangan juga banyak orang, Dok, saya kemarin dicek gula berapa angkanya. Usahakan kita catat lah ya. Kalau hafal satu catatan lebih baik daripada 1000 ingatan ya. Daripada kita ingat kalau ada catatan kecil ya. Kalau mengingat bisa salah, kalau catat kan bisa ingat ya. Jadi kalau ada ya, jadi lebih baik ada catatan kecil berapa angka gula apa perkembangan gula. Kalau cuma berdasarkan ingatan ya bisa salah ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Minum obat teratur, kendalikan gula, cegah stroke ulang ya. Oke, ada yang mau ditanya? Ada? Ada keluarganya. Saya mau tanya. Ya. Orang tua saya kan pernah kena gula di angka 280. Setelah itu kan gara-gara kecelakaan ketahuannya. Oke. Habis operasi terus dikasih insulin. Setelah pulang dari operasi dikasih insulin. Itu berjalan 1 bulan kayaknya. Habis itu dianggap stabil gulanya, terus nggak lagi minum obat gula, pendampingnya bahasanya ya gitu. Ya susah sih orang tua kalau ditahanin makanan gitu, nggak mau. Nah sekarang menurut beliau sudah stabil, aku nih sudah sehat sih. Nah sekarang apa yang harus saya kasih warning apa untuk orang tua supaya misalnya nggak terulang lagi? Ya, rajin cek. Kedua, kadang sering dokter bilang minum obat walaupun merasa sehat. Karena kalau cuma pakai feeling bisa salah, ya. Perasaan ini mau hujan ternyata cerah, itu bisa salah. Kita kan cuma pakai feeling, ya. Tekanan, banyak orang tekanan diasumsikan dengan nyeri kepala juga, ya. Tidak selalu. Tekanan adalah tekanan. Satuannya milimeter Hg, memang ada, ya, diukur, bukan pakai rasa, ya. Orang tukang tampal ban saja mau lihat tekanan mobil bukan ditekan-tekan, bukan dirasa, tetap pakai alat, ya. Jadi semuanya pakai alat, kan sudah canggih sekarang. Jadi kita nggak pakai feeling lagi, ya. Feeling bisa salah, ya. Orang bawa driver aja ban kempes, dia feelingnya masih bagus padahal udah kempes, ya. Jadi istilahnya kalau cuma pakai perasaan susah. Apalagi yang bersifat yang tadi, semua yang diukur. Gula darah itu susah di feeling, ya. Tak bisa dirasakan karena banyak orang yang merasa sehat. Terus tiba-tiba misalnya lagi makan duren, stroke jantung. Yang disalahkan duren, bukan, memang sudah ada sakit ternyata sebelumnya, ya. Kan orang serangan jantung dan stroke itu kan bisa tiba-tiba lagi naik pesawat, tiba-tiba serangan jantung. Yang disalahkan pesawat, bukan juga, ya. Artinya memang sudah ada kondisi sebelumnya, tapi mungkin tidak dikontrol. Jadi sama juga. Jadi kalau cuman pakai, nanti dibilang ke bapak atau rutin cek, ya, cek kalau ada masalah. Dan target kita adalah pasien merasa sehat, itu saja. Memang targetnya pasien merasa sehat walaupun ada sakit. Artinya kita bilang hipertensi terkontrol, DM terkontrol. Ini tidak semua penyakit kayak diare minum obat sembuh. Hipertensi bukan seperti diare, minum enterostop hilang diarenya, ya. Minum diabetes, minum obat turun, bukan lenyap, enggak, cuma terkontrol saja, ya. Bukan kayak diare lah, ya. Kayak rambut putih lah, rambut putih kan kita cat, putih lagi, cat, kayak gitu, ya. Karena termasuk kategori penyakit penuaan juga, dapat menyerang semua orang, ya. Tidak semua penyakit kayak diare, ya. Minum obat sembuh, dah selesai, enggak, ya. Jadi harus kontrol rutin karena itu kan penyakit penuaan, ya. Jadi disarankan yang orang tua kontrol lagi lah ke dokter umum, klinik atau puskesmas, ya. Kontrol, kalau ada obat ya rutin, itu aja. Kontrol gula per 3 bulan kalau tanpa insulin, ya. Jadi percuma juga, saya udah minum obat gula hari ini, besok berapa ya? Percuma juga. Kita
Ya, paling bagus sih per 3 bulan. Ya, cek-cek. Ya, tiap hari ditensi juga percuma juga, tiap hari ukur itu stres pikiran. Ya, ya, ya. Jadi dicek-cek tiap hari, kecuali memang kalau insulin kayaknya harus dicek tiap hari karena disuntik. Ya, hormon diabetes itu penyakit hormon. Pankreas mulai jelek. Ya, sehingga produksi insulin berkurang. Ya, untuk sekarang penyakit hormonal itu obatnya ya diganti hormon. Ya, sama kayak insulin. Suntik insulin, hormon insulin, ya. Jadi itu hormon kayak laki-laki. Kalau mulai botak, hormon terganggu, sudah botak terus dia itu akan, ya. Perempuan menopause sudah ada hormonan, nggak bisa di itu, apa namanya, nggak bisa dilawan kecuali suntik hormon, insulin mulai kurang, hormon insulin ditambahkan, ya, kurang lebih begitu ya. Dok, ini supaya ototnya terbangun kembali supaya bisa kuat berdiri apa segala. Latihan. Latihan otot. Kalau otot sih bagus ikan ya, ikan gabus, betul. Gabus, kembung, ikan laut ya. Betul, itu juga salah satu. Ya. Jadi kembung dan ikan gabus itu nomor 1 lah. Ikan asin sama ikan tawar yang bagus, tinggi proteinnya, tinggi albumin. Ya. Cuma kalau kembung banyak tulang, kalau yang lebih banyak tulang sama aja ya. Sama ya. Tapi itu 2, itu ranking 1 lah itu. Ikan asin yang ikan tawar, ya. Termasuk murah juga, tapi lebih murah ikan kembung mungkin. Hah? Tapi enggak juga kalau pas nggak orang dari laut, sekarang gabus nggak ada. Dari empang juga itu. Susah nyari ikan gabus yang air tawar. Ya, gabus air tawar. Kalau nggak kembung kan ikan asin kan? Ikan air laut, sorry, bukan ikan asin. Tapi kurang lebih itu 2 ikan yang tinggi albumin. Albumin itu untuk protein yang kita pakai dalam tubuh lah, yang cukup bagus. Itu Ya. efek ke stroke-nya tinggi juga kalau gulanya tinggi kayak gitu. Efek ke stroke-nya tinggi juga. Resikonya. Iya. Orang-orang pengidam Orang-orang yang gula tinggi. Itu beresiko. Beresiko kena stroke, atau bisa saja ada apa namanya, otak juga bisa terganggu, ya, bisa terganggu fungsinya. Kalau stroke itu kategori tiba-tiba kan, tiba-tiba lumpuh kan, tiba-tiba lah kategori. Bisa juga perlahan-lahan kayak demensia, artinya nggak bagus ya. Ya, gampang pikun, sering-sering lupa, ya. Kalau gampang lupa berarti ciri-ciri mau. Ya, penyakit di otak itu macam-macam ya, bukan cuman ya penyakit. Kalau lupa naruh kunci itu masih wajar, ya. Ya, lupa, ya. Tapi kalau lupa ini kunci apa, nah itu bahaya, ya. Tiap hari kan kunci biasa hafal, ya. Ini kunci rumah, ini kunci ini. Tapi kalau lupa ini apa ini apa ini. Nah, itu bahaya. Tapi kalau lupa taruh kunci itu wajar. Ya. Lupa cara pakai kunci di mana, asal tiap hari pakai ya. Ya, tiap hari pakai kunci, kan kunci itu biasanya kita cenderung hafal, ya. Atau cenderung, ya itu yang tadi, ya. Ibu tadi masih ingat apa? Makan, sarapan. Kalau udah lupa, nah itu bahaya, ya. Belum makan padahal sudah makan, ya. Atau kebalikan, saya belum makan, barusan makan padahal, ya. Itu lupa kan, lupa yang otak saja lupa bahwa kenyang dan lapar itu berubah, ya. Oke, ada lagi? Terus idealnya minum obat gulanya itu rutin atau pada saat tinggi saja? Enggak. Walaupun merasa sehat, minum. Takutnya kan kita low pas nggak di Enggak. hari-hari gitu, Enggak ya? ya. Enggak.
Enggak. Kalau dia rendah, makanya diminum saat makan. Ada obat gula yang saat makan diminum. Kedua, gula rendah itu kalau terlalu diet juga paling sering. Ya, takutnya begitu pas Makanya tetap konsumsi gula itu jangan yang karbohidrat yang bagus. Tetap kita juga perlu gula. Ya. Angka kejadian rendah gula itu jarang dibandingkan yang tinggi. Ya. Angka kejadian rendah gula, dan memang ada beberapa jenis obat, tapi obat-obat zaman dulu. Obat-obat sekarang kan obat udah modern ya. Obat-obat sekarang udah canggih-canggih ya. Obat-obat yang efek sampingnya banyak itu biasanya sudah ditinggalkan. Kayak kaptopril. Itu zaman dulu, mungkin sekarang udah jarang pakai. Dulu kan bikin batuk kaptopril. Efek samping lah ya. Walaupun dia bagus juga. Tapi intinya obat tetap diminum. jadi nggak Gula, diabetes ya. nggak bikin low ya. Semua bikin low. Itu efek samping, tapi ada tandanya. Tapi bukan berarti minum obat langsung low, bukan langsung rendah, nggak juga. Nah, angka kejadian minum obat gula kok terus dia turun, itu rendah. Kita lebih menyarankan tetap minum obat diabetes pada pasien diabetes. Bukan kayak Panadol, minum sakit kepala minum obat. Kalau Panadol nyeri kepala, kalau nyeri ya. Kalau nyeri minum obat. Tidak nyeri tidak. Ya. Diabetes, hipertensi enggak. Dok, saya nggak mau pakai helm, gatal. Mau pilih mana? Nah, nanti kalau gatal saya kecelakaan. Mau pilih mana? Tetap pakai helm. Tapi gatal dok, kalau saya gatal terus kecelakaan, tanggung jawab? Enggak juga. Enggak ya. Jadi tetap pakai helm walaupun gatal kepala. Tapi memang begitu. Ya, ada resiko memang. Tuh resiko pakai helm ya gatal. Ya. Tapi tetap pencegahan lebih bagus daripada tidak memakai apapun atau tidak minum apapun. Ya. Kurang lebih begitu. Ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Ini ada mau ditanya? Sebenarnya orang kita tuh agak sedikit cenderung takut kalau ada yang sudah dikasih insulin itu dok. Kalau pemahamannya, aku kan sempat pas Pertentangan ketika gitu ya. sudah pakai insulin, jangan biasakan pakai insulin. Loh, ini harus dikasih dokter bilang. Jadi saya tiap hari kan ngasih insulin terus. Tapi belum habis obatnya tuh minta stop, enggak takut aku pakai insulin terus bilangnya. Kenapa takut? Memang Yang disuntik kan takut. ya memang ada. Tapi ya jujur saya insulin itu kalau dokter bilang itu apa ya? Lebih tinggi dosisnya gitu. Memperpanjang usia kita. Kalau nggak pakai insulin cepat komplikasi, cepat meninggal orang-orang yang itu serius. Kasarnya begitu. Orang-orang yang, dok saya nggak mau cuci darah. Itu, Lebih bahaya. hah? Lebih Lebih takut, lebih bahaya lagi. resiko. Lebih itu lagi, lebih pendek lagi. Tapi memang takut terhadap penyakit iya. Jadi kita kalau udah dapat insulin ya kita wajar lah takut. Siapa manusia yang nggak pernah takut ya? Justru orang yang tidak takut itu cepat mati ya. Apa sih itu, langsung maju aja semuanya mati ya. Orang yang tidak kena rasa takut itu justru cepat meninggal ya. Ada bom, ada tembakan, mana, ada api, mana, langsung pang ya. Jadi nggak boleh juga ya. Takut wajar ya. Karena kita, tapi ya takut kalau penyakit, tapi kan insulin itu apa ya? Mungkin apa? Kenapa sampai takut? Katanya takut ginjalnya rusak. Justru kalau tidak kasih insulin ginjal cepat rusak. Ya. Obat-obatan yang bikin cepat rusak adalah hipertensi. Yang bikin cepat ginjal rusak bukan hipertensi, obat anti nyeri. Makanya obat anti nyeri itu kalau perlu, ya, Paracetamol?
Sama, pokoknya obat-obat anti nyeri itu bukan obat rutin. Obat-obat hipertensi, obat-obat DM itu udah dirancang sedemikian rupa dapat diminum jangka panjang. Ada orang minum obat gula, dok saya minum obat gula udah 30 tahun. Ya. Kalau nggak minum ini mungkin udah lama mungkin meninggal. Iya, begitu memang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iin Purwanti, keluarga dari pasien Ibu Suprapti, mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Rumah Sakit Daerah Abdul Muiz yang telah berkunjung mendatangi pasien ke rumah kami, karena kegiatan ini sangat membantu kami semua. Dan mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.